Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Dan GPT hari ini umat Islam di dunia telah menjalankan ibadah puasa Ramadan ke-17. Apakah ada ide yang perlu kita bahas pada hari ini terkait hal ini? Alhamdulillah, semoga puasanya lancar ya. Mungkin kamu ingin berbicara tentang cara menjaga kesehatan selama berpuasa, atau mungkin tips untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, atau ada topik lain yang kamu minati? Kita coba sesuaikan dengan hari ke-17. Hari ke-17 di mana malam ke-17 Ramadan ini dikenal dengan Nuzulul Quran. Bisa dijelaskan terkait hal ini? Tentu, malam ke-17 Ramadan sering dikaitkan dengan malam nuzulul Quran, yaitu malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini dianggap sebagai malam yang penuh berkah dan merupakan momen yang penting dalam sejarah Islam. Pada malam ini, umat Muslim biasanya memperbanyak membaca Al-Quran dan beribadah, sebagai bentuk penghormatan dan refleksi atas turunnya wahyu. Ini juga menjadi waktu yang baik untuk merenung dan meningkatkan kualitas ibadah, serta memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Kaitannya dengan Lailatul Qadar, apakah ada hubungan antara Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran? Jika ada, mohon penjelasannya. Tentu, ada hubungan antara Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran merujuk pada malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Menurut sebagian ulama, Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Ada pendapat bahwa malam nuzulul Quran bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi kapan saja di 10 malam terakhir. Intinya, keduanya memiliki makna yang sangat penting dalam bulan Ramadan. Nuzulul Quran mengingatkan kita pada awal turunnya wahyu, sementara Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Berbicara mengenai awal turunnya wahyu, bahwa kita ketahui Al-Alaq adalah wahyu yang pertama diturunkan. Tetapi kenapa di dalam mushaf Al-Quran ini tidak ditempatkan sebagai halaman pertama? Bisa dijelaskan dasar pertimbangannya? Tentu, surah Al-Alaq memang merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Wahyu ini berisi perintah untuk membaca dan menulis yang menjadi dasar penting dalam ajaran Islam. Namun, dalam susunan mushaf Al-Quran yang kita miliki sekarang, surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya ditempatkan di awal sebagai surah pembuka. Ada beberapa alasan mengapa urutan surah dalam mushaf tidak mencerminkan urutan turunnya wahyu. Pertama, urutan ini telah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Kedua, urutan tersebut bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan hafalan Al-Quran oleh umat Muslim. Jadi, meskipun surah Al-Alaq adalah wahyu pertama, penempatannya dalam urutan mushaf mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan dalam tradisi Islam. Ya, kalau kita ketahui juga An-Nas adalah urutan yang terakhir. Bisa dijelaskan kenapa seperti itu? Tentu, surah An-Nas adalah surah terakhir dalam urutan mushaf Al-Quran. Ada beberapa alasan mengapa surah ini ditempatkan di posisi terakhir. 1. Tema dan isi. Surah An-Nas berfokus pada perlindungan dari godaan setan dan meminta perlindungan kepada Allah. Surah ini mengajarkan pentingnya berlindung kepada Allah dari kejahatan yang tersembunyi, terutama godaan yang datang dari jin dan manusia. Penempatan surah ini di akhir bisa dianggap sebagai penutup yang melengkapi ajaran dalam Al-Quran, mengingatkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah. 2. Urutan tematik. Dalam susunan mushaf, surah-surah seringkali disusun berdasarkan tema dan isi. Surah An-Nas yang berfokus pada perlindungan spiritual sering dianggap sebagai penutup yang melengkapi pesan-pesan dalam Al-Quran. 3. Tradisi penyusunan. Penempatan surah dalam urutan mushaf Al-Quran telah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini adalah bagian dari tradisi yang sudah diteruskan selama berabad-abad. Jadi, meskipun surah An-Nas adalah salah satu surah terakhir yang turun, penempatannya di akhir mushaf
memiliki makna dan tujuan tertentu dalam konteks penyusunan Al-Quran. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa surah Al-Fatihah diletakkan di bagian awal dari mushaf Al-Quran? Surah Al-Fatihah, yang juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau induk Al-Quran, ditempatkan di bagian awal mishaf Al-Quran karena memiliki beberapa alasan penting. 1. Pentingnya dalam ibadah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat syalat. Karena itu, penempatannya di awal mushaf mencerminkan pentingnya surah ini dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. 2. Ringkasan ajaran Al-Quran. Surah Al-Fatihah mengandung inti ajaran Al-Quran, yaitu pujian kepada Allah, permohonan petunjuk, dan pengakuan atas kebesarannya. Dengan menempatkannya di awal, umat muslim diingatkan untuk selalu memulai segala sesuatu dengan kesadaran akan Allah dan meminta petunjuknya. 3. Struktur Al-Quran. Surah Al-Fatihah berfungsi sebagai pembuka yang menghubungkan Al-Quran dengan pembacanya, memberikan fondasi spiritual sebelum melanjutkan ke surah-surah berikutnya. Jadi, penempatan surah Al-Fatihah di awal mushaf Al-Quran mencerminkan peran sentralnya dalam ibadah dan ajaran Islam. Menurut kamu, apakah nilai ibadah membaca Al-Quran dengan mushaf dengan membaca Al-Quran berbasis digital seperti melalui smartphone? Secara umum, niat dan tujuan dalam ibadah itu yang paling penting. Membaca Al-Quran, baik dari mushaf fisik maupun secara digital, memiliki nilai ibadah yang sama jika dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh penghormatan. Mushaf fisik memiliki keistimewaan tersendiri, seperti memberikan pengalaman membaca yang lebih mendalam dan fokus. Namun, membaca Al-Quran melalui perangkat digital juga bisa sangat bermanfaat, terutama dalam situasi di mana mushaf fisik tidak tersedia. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghormati dan memanfaatkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik dengan mushaf fisik atau digital, yang penting adalah menjaga kesungguhan, kekhusyukan, dan niat yang baik dalam membaca dan memahami Al-Quran. Menurut kamu, bagaimana pendapat tentang membaca Al-Quran dari huruf aslinya, huruf Arab, dengan membaca Al-Quran melalui huruf Latin? Membaca Al-Quran dalam huruf aslinya, yaitu huruf Arab, memiliki keutamaan khusus karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Membaca dalam huruf Arab membantu menjaga keaslian bacaan dan pengucapan, serta menghindari kesalahan dalam pelafalan yang bisa mengubah makna. Namun, membaca Al-Quran dalam huruf Latin atau transliterasi bisa membantu mereka yang belum terbiasa dengan huruf Arab untuk mulai mengenal bacaan Al-Quran. Ini bisa menjadi langkah awal bagi mereka untuk belajar dan memahami bacaan Al-Quran sebelum beralih ke huruf Arab. Intinya, membaca Al-Quran dalam huruf Arab adalah yang paling dianjurkan untuk menjaga keaslian bacaan. Namun, menggunakan transliterasi juga bisa bermanfaat sebagai alat bantu asalkan digunakan dengan niat yang baik untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Apakah yang Anda jelaskan ini ada dalilnya? Penjelasan ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam dan praktik umat Muslim. Dalam Islam, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga membaca dalam huruf Arab dianggap paling sesuai untuk menjaga keaslian bacaan dan makna. Namun, dalam konteks memudahkan pembelajaran, transliterasi atau penggunaan huruf Latin bisa dianggap sebagai alat bantu untuk mereka yang belum terbiasa dengan huruf Arab. Ini bisa membantu dalam proses pembelajaran. Sebagian ulama juga menyatakan pentingnya menjaga pelafalan yang benar sesuai dengan aslinya. Namun, niat dan usaha untuk belajar dan memahami Al-Quran adalah yang utama. Dalam hal ini, penting untuk mengikuti bimbingan dari ulama atau guru yang terpercaya untuk memastikan bahwa bacaan dan pemahaman kita sesuai dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih ChatGPT. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan pemirsa, jangan lupa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kartim dalam acara Ngaji Bareng AI didukung oleh SLCC Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada hari dan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.